Buat kamu yang Hai, punya salam masalah sahabat dengan jiwa. orang tua. Kembali lagi bersama aku Dian PPH 93. Kali ini aku mau membacakan tentang materi buat kalian yang mempunyai memori tidak nyaman terhadap orang tua, atau kalian punya memori kebencian, amarah, ketidaksukaan kalian terhadap orang tua. Ini penjelasannya. Dan lagi ya, sekarang itu diingatkan lagi dengan seorang artis yang bermasalah dengan anaknya, atau anaknya bermasalah dengan ibunya. Ini kisah pengalamanku sendiri. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, punya rasa emosional yang lain daripada saudara-saudaraku. Aku menganggap orang tuaku tuh suka marah, nadanya itu kasar sama aku. Terus aku juga pernah ngalamin ya dipukul, ya dicubit. Terus melihat ekspresi orang tuaku yang gak enak, itu gimana rasanya ya kan. Ya dulu memang aku tidak menerima itu, akhirnya membentuk diriku untuk membenci, ya, membentuk diriku membenci orang tuaku. Dan kamu tahu apa yang aku dapat ketika aku membenci orang tuaku, ya? Akhirnya hidupku ini nggak terarah, ya, semaunya aku hidup, ya, gitu. Semaunya aku hidup dan menerima orang-orang yang nggak baik untuk aku akhirnya, karena kan nggak ada filter, nggak ada pesaringan. Nah, ya di sini ya juga aku wajar ya, karena kan aku dibesarkan sama orang tua dari mamaku. Jadinya aku nggak hidup sama mereka, nggak hidup sama orang tuaku. Jadi perlakuan sekecil apapun itu agak sensitif di hatiku, ya. Entah karena emang hatiku cilik, jarene wong Jawa iki ati cilik iku hati-hati. Nah, ya kan. Akhirnya kehidupanku keras. Karena aku juga keras gitu. Kehidupanku keras, aku dihadirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan aku. Aku mencari orang-orang yang benar tulus sama aku, tapi yang nggak ada gitu. Yang tulus ya sejatinya itu ya hanya diri kita, dan sejatinya adalah orang tua kita harusnya. Nah, kemudian ya, beberapa kali aku mengalami kelukaan batin, kekecewaan terus menerus. Akhirnya aku capek dengan kehidupanku yang keras. Akhirnya aku lelah dengan ujian yang Allah kasih. Aku menganggap Allah kasih itu ujian. Ternyata itu salah, ya. Karena sudah lelah mendapatkan kekecewaan, akhirnya aku berpikir, ini mah apa sih sumbernya, ya? Ya sumbernya yaitu karena aku punya memori yang tidak menyenangkan terhadap orang tua, memendam kekecewaan terhadap orang tua. Nah, dari situ aku mendapatkan ilmu bahwasanya aku harus memaafkan orang tuaku, ya. Karena ya juga aku harus menyadari bahwasanya ya mereka kerja cari uang, nggak ada waktu cukup buat aku, dan memang keterikatan emosional antara aku dan orang tuaku itu minim, karena kan aku diasuh oleh orang tua dari mamaku, ya, gitu. Jadi ya apa-apa agak sensitif, ya, ekspresi mereka terhadap aku, kata-kata yang kasar terhadap aku. Jadi aku juga mengikuti pola orang tuaku, yo kasar, ya sengak, ya kalau ngomong sama orang itu ya keras gitu. Akhirnya aku dikerasin sama orang, dikecewain sama orang, terus dihianati sama orang, ya, dibenci karena sifatku yang kasar ini. Akhirnya aku belajar di situ untuk memaafkan. Dan kamu tahu yang aku dapatkan, semakin aku memaafkan orang tuaku, aku semakin mendapatkan
kelembutan hati, dapat kelembutan hati di sini. Nah, akhirnya aku punya mindset bahwasanya aku harus tumbuh dengan kasih sayang, aku harus tumbuh dengan kewelas asihan. Nah, makanya aku harus melembutkan diriku. Aku mendapatkan sesuatu keajaiban dengan memaafkan orang tuaku. Semua berubah secara perlahan sesuai proses dan ketulusan hatiku untuk berubah secara mindset ya gitu. Jadi buat kalian ya, Kak, aku banyak nih kegagalan ya. Coba dicek lagi deh. Dicek lagi. Garis merah itu ya kamu lahirnya dari mana? Ya. Kamu dari siapa? Mana orang tuamu? Mana kakek nenekmu? Terus mana leluhurmu? Itu dicari ya. Karena kesulitan kita, kekecewaan kita, penderitaan kita itu sumber dari atasnya kita, ya orang tua, ya kakek nenek, entah leluhur gitu. Andai kata kita memang punya salah, nah itu memang kita harus benar-benar minta maaf ya, minta maaf dan memaafkan. Nah itu dengan sendirinya nanti akan merubah pola energi kita menjadi welas asih, dan itu juga akan merubah secara apa? Secara sikap dan tindakan kita. Pintu rezeki juga terbuka luas, terus pintu jodoh juga terbuka lebar. Nah itu ya diperhatikan lagi ya. Nggak berani minta maaf sama orang tua, nggak apa-apa, biar Allah nanti yang ngatur caranya. Kamu cukup dengan di kamar ya, merenungi kesalahan kamu terhadap orang tua, ingat-ingat lagi apa yang membuat kamu kecewa sama orang tua. Nah itu diucapkan, kemudian saya ikhlas memaafkan orang tua saya, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa yang baik buat orang tua, kemudian memaafkan dirimu yang tidak mampu pada saat itu mengerti maksud dan tujuan orang tuamu ya gitu. Mungkin ini dari pengalamanku, nanti kita bisa diskusi di sini. Terima kasih, Rahayu, namaste.